Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ada baik, ada sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Gimana sebelumnya? Udah pada sarapan atau belum sarapan atau sengaja biar nggak sarapan biar ngantuk di pelajaran ibu atau gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yang belum sarapan kenapa belum sarapan? Sudah, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat kedepannya walaupun sekalipun seburu-buru apapun kita, paling nggaknya bawa roti gitu ya ke kelas itu nggak apa-apa kok. Kita akan kasih. Iya boleh. Tapi kan yang diperbolehkan makan di kelas adalah ketika tidak ada gurunya. Kalau ada guru tidak boleh makan di kelas. Gitu. Oke, Nanda, Ibu lihat ada yang berkurang dari anggota kelas Ibu. Ada 2 ya? Iya, Bu. Siapa itu? Kenapa apa alasannya? Gita sama Rezi. Gita sama Rezi. Oh, Gita tadi ada izin sama Ibu katanya dia sedang sakit gitu. Kalau Rezi ada yang tahu Dia pergi jalan, Bu. Pergi jalan ya? Iya, apa di story-nya? Iya, Bu. Iya. Tinggi dia, Bu. Iya, Bu. Nggak boleh gitu, berpositif tinggi aja. Ternyata itu jalan-jalannya udah kemarin baru hari ini. Oh, iya. Oke, gitu ya, Bu. Iya. Oke. Aduh Ibu agak pusing nih melihat meja kalian ini yang satu panjang ke kiri, yang satu panjang ke kanan, yang satu terlalu ke depan. Coba tolong dirapikan dulu Ibu. Nggak bisa kan? Sakit kok menengok yang kayak gini. Coba tolong diluruskan. Lurus loh, Kak. Belum. Belum, aduh, oke kali ya. Sekarang coba tengok di sekitarnya, sekelilingnya, di bawah kaki, di bawah meja. Tolong dibuang dulu kalau ada sampah. Ya. Baik, mohon perhatiannya lagi ya Nanda. Kalau udah siap, melakukan apa yang Ibu bilang itu diam, perhatikan gurunya dengan baik dan benar biar pelajaran yang disampaikan oleh ibunya itu dapat diserap oleh kita. Oke, sekarang tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Jadinya silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, langkah ini kita berdoa. Terlebih dahulu dari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah di mana Ibu harap Ananda ini bisa memahami dan membedakan pengertian dari bioteknologi tradisional sampai pengertian bioteknologi modern. Lalu diharapkan Ananda itu bisa menerapkan contoh bioteknologi yang sudah dipelajari di kelas kita hari ini di kehidupan kita, di lingkungan kita, di rumah dan lain-lainnya. Nah, pembelajaran kita hari ini untuk beberapa menit pertama ini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai bioteknologi. Setelahnya nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nanti akan Ibu bagi menjadi 3-4 kelompok. Nanti Ibu serahkan kembali kepada Ananda. Nanti Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman sekelompok. Oke, untuk sekarang kita masuk ke sebentar ya, ada sepertinya dia ngambek, nggak bisa hidup. Oke, jadi kita masuk ke materi kita hari ini. Pertemuan kita sekarang ini adalah membahas mengenai bioteknologi. Jadi, kan bioteknologi. Jadi dia itu sebenarnya terdiri dari 3 kata, ada 3 kosakata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, teknos, dan logos.
di mana bios itu berarti hidup, teknos itu berarti penerapan, dan logos itu berarti ilmu. Jadi bioteknologi itu dapat disimpulkan sebagai sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai bagaimana pemanfaatan makhluk hidup ataupun bagian-bagian dari makhluk hidup sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kita manusia gitu. Nah, jadi di sini Bu akan memberitahukan dulu bahwa bioteknologi itu terbagi menjadi dua, Ananda, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional. Nah, seperti yang Ibu bikinkan di sini, Ibu mau disclaimer dulu ya sebelumnya. Di sini kan Ibu menuliskan bioteknologi konvensional, tapi terkadang Ibu menyebutkan bioteknologi tradisional. Pasti kalian ada berpikir kan kayak, kenapa sih Ibu ini jadi benar yang mana sih, yang tradisional apa yang konvensional gitu kan? Nah, jadi kedua-duanya itu adalah benar. Konvensional atau disebut dengan bahasa lain disebutkan juga sebagai bioteknologi tradisional. Nah, terus disclaimer yang kedua adalah kan dia ada dua nih tadi Bu sebutkan, bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Nah, pada hari ini yang akan Ibu jelaskan dua itu adalah bioteknologi modern. Bioteknologi tradisionalnya adalah bioteknologi modern karena ada bagian part dari bioteknologi tradisional yang memang harus dijelaskan secara rinci. Nah, sementara yang sebenarnya terjadi di dunia nyata di kehidupan kita itu adalah bioteknologi tradisional itu adanya lebih duluan dibandingkan bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini istilahnya perkembangan dari bioteknologi tradisional. Jadi nanti kalau misalnya di soal ujian keluar pertanyaan kayak gitu, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah jawaban. Dan kalau misalnya bertemu dengan orang lain sedang di luar sekolah, terus misalnya ada tiba-tiba nanya, ada tahu nggak sih bioteknologi tradisional sama bioteknologi modern itu apa? Jangan sampai salah kaprah ya, karena kalau nanti dicari orang ditanya siapa gurunya di SMA, yang kena adalah Ibu Insan. Ya benar nggak? Benar. Padahal belum tentu tuh kalian udah mempelajari materi di SMA atau belum, orang kan nggak mikir ke sana. Yang dipikirnya adalah siapa nih gurunya, SMA mana? Benar apa benar? Benar. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai karakteristik dari bioteknologi. Nah, karakteristik dari bioteknologi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah apa? Bacakan. Melibatkan teknologi biologi berupa makhluk hidup. Ya, benar. Seperti yang udah Ibu sampaikan di pengertian tadi, bahwa bioteknologi ini kita menggunakan makhluk hidup, memanfaatkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup. Iya, benar. Dan karakteristik yang kedua berupa, bacakan, Penggunaan teknologi dan industri. ya, penggunaan teknologi dan industri. Nah, jadi dalam bioteknologi, pengetahuan dan teknologi itu mereka bekerja sama menjadi dua combo gitu. Nah, karakteristik yang ketiga, Menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat. ulangi sekali lagi dengan lebih lantang, lebih kencang gitu. Menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat. Ya, benar. Nah, jadi dari antara penggabungan dari pengetahuan dan teknologi tadi terbentuklah sebuah produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi kita manusia. Kalau di genetika kan kita ada Bapak Darwin. Kalau di iya maaf, aduh salah kaprah Ibu ya. Jadi di genetika ada Bapak Mendel, di evolusi ada Bapak Darwin, benar kan? Nah, di bioteknologi juga ada nih, nama bapaknya adalah Louis Pasteur. Ya, sebenarnya tuh, nah jadi gini ceritanya. Kan di sini Bu bilang nih, kalau Bapak Louis itu adalah tokoh yang pertama kali memperlihatkan bahwa mikroorganisme itu dapat melakukan fermentasi atau menghasilkan fermentasi begitu kan. Jadi padahal sebenarnya jauh sebelum Bapak Louis tadi menyampaikan itu fermentasi dari bioteknologi itu sudah ada. Buktinya adalah ini. Yang pertama, 6.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Babilonia sudah menggunakan ragi untuk membuat bir. Yang kedua, 4.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir sudah menemukan bahwa ragi bisa mengembangkan roti. Lalu masyarakat di Cina itu udah membuat kecap menggunakan mikroorganisme
sudah jauh-jauh sebelum Bapak Louis tadi menyampaikan. Nah, jadi sebenarnya Bapak Louis itu kan menyampaikan di tahun 1800 Masehi. Nah, sementara bioteknologi dan fermentasi itu sebenarnya sudah ada dari jauh hari sebelum Bapak itu menyampaikan. Akan tetapi nih, karena masih kurangnya ilmu pengetahuan kan pada waktu itu, jadi kita, bukan nenek moyang kita yang melakukan fermentasi itu, mereka tuh nggak sadar kalau ternyata itu tuh adalah proses dari fermentasi yang menggunakan bioteknologi. Begitu ceritanya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembagian bioteknologi seperti yang udah Ibu sampaikan tadi. Bioteknologi modern. Nah, yang pertama bioteknologi modern dulu kita jelaskan, di mana bioteknologi modern itu memungkinkan manusia memodifikasi struktur genetika organisme dengan cara yang lebih presisi dan terarah agar menghasilkan organisme dengan sifat yang unggul. Nah, kita kan tahu nih, kemarin di tahun 2019, 2020, 2021 kalian daring kan? Iya, Bu. Karena apa daring? COVID. Nah, terus sekarang kita udah bisa luring lagi karena apa? COVID-nya udah nggak ada atau vaksin COVID-nya yang udah ditemukan? Vaksin COVID-nya, iya. Nah, jadi vaksin COVID itu adalah salah satu produk hasil dari bioteknologi modern. Yang mana dalam prosesnya pada bioteknologi modern itu dilakukan berbagai hal secara presisi, itu nggak bisa dilakukan sembarangan orang aja, Nanda. Bahkan beberapa peneliti pun itu sudah mencoba berkali-kali hasil vaksin yang disebarkan ke kita itu adalah hasil kesekian kalinya yang sudah diuji cobakan ke makhluk hidup dan berhasil. Bukan dengan sekali coba langsung jadi, itu nggak bisa. Nah, oke. Yang selanjutnya itu adalah mengenai bioteknologi konvensional. Di mana bioteknologi konvensional itu adalah bisa kita sebutkan sebagai bioteknologi atau fermentasi yang datangnya udah dari lama gitu. Dari nenek moyang kita pun udah ada. Soalnya pernah dengar nggak kalau tempe itu, bahkan tempe itu udah duluan ada dibandingkan kita lahir. Bener nggak? Ayo dong Ananda, semangat dong. Tunjukkan semangat 45-mu anak muda. Gimana tadi, bener apa nggak tempe itu udah duluan ada dibandingkan pas kita lahir? Benar. Lahir 2000 berapa sih? 2006, 2005. Ternyata saya udah cukup tua ya. Aku lahir di tahun 90. Udah berapa tuh sekarang? Udah 35 itu. Oke, Masya Allah. Ini kayaknya kata pemanis di awal ya, sama kayak para buah di luar sana. Manisnya di awal dong. Oke. Nah, jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan gak Nanda? Bu, Iya Vira, kenapa tuh? kenapa dikatakan bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional. Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Vira, kira-kira ada nggak murid-murid Ibu yang bisa menjawab? Nih, Ibu kasih tahu ya, kalau misalnya bisa mencoba menjawab pertanyaan Vira, nanti Ibu kasih hadiah. Hadiahnya ada 2. Pertama, poin plus, sama satu lagi ada door prize. Gak boleh disebutkan. Ayo, siapa bisa? Ada yang bisa menjawab nggak? Iya, coba Adna. Bioteknologi ini dikatakan konvensional tuh karena dia merupakan cabang bioteknologi yang menggunakan organisme hidup secara langsung dan metodenya tradisional dalam menghasilkan produk atau melakukan proses tertentu tanpa melibatkan rekayasa genetika, Bu. Oke. Kira-kira gimana menurut pendapat teman-temannya Azna ini? Gimana pendapatnya Azna tadi, udah benar atau belum? Udah benar. Nah, iya, jadi benar ya. Beri aplaus dulu untuk Azna. Nanti kerja sama door prize-nya pas mereka udah pulang semua tunggu Ibu di kantor ya. Hanya kita berdua yang tahu kan? Iya. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Azna tadi, bahwa bioteknologi konvensional itu dikatakan konvensional karena dia menggunakan satu mikroorganisme tapi tanpa dilakukan cloning segala macamnya, tidak.
langsung saja memakai organisme tersebut, dan juga karena dia adanya sudah dari lama, makanya dikatakan sebagai bioteknologi konvensional. Nah, membahas mengenai bioteknologi konvensional, maka tidak lepas pula kita dari yang namanya fermentasi. Di mana fermentasi itu merupakan suatu proses untuk menghasilkan energi yang melibatkan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan minim atau tanpa oksigen. Nah, kenapa ibu katakan dia dalam keadaan minim atau tanpa oksigen? Nah, jadi begini, karakteristik dari bioteknologi konvensional atau fermentasi itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan itu sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Pernah nggak lewat TikTok Ananda baru-baru ini orang membuat yogurt cuma dengan memasukkan starter ke dalam susu kotak? Sering. Ada kan? Berarti kan secara kita simpulkan kalau susu kotak susu itu kan bukan benda yang susah didapatkan kan? Itu bukan alat spesial kan? Hanya kotak biasa gitu kan? Nah, itulah kenapa disebut alat yang digunakannya itu sederhana. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan cara yang sederhana. Dia tinggal panasin susu, masukin starter, simpan, jadi kan yogurtnya. Nah, karena itu juga dia dikatakan karakteristiknya adalah cara yang sederhana. Dan yang selanjutnya itu dia melibatkan organisme secara utuh dan langsung digunakan tanpa dilakukannya pembelahan dulu atau apa segala macam. Dia memang langsung aja memakai si starter yogurtnya gitu kan. Nah, sedangkan ada satunya yang tidak langsung begitu saja, itu adalah yang dimanipulasi berupa lingkungan tempat mikroorganisme. Setelah dia masukkan ke dalam box, yang dia lakukan adalah disimpan ke dalam kain atau selimut lalu disimpan di tempat tertutup kan. Nah, itu yang dinamakan dengan memanipulasi tempatnya. Karena kalau misalnya dibiarkan terbuka begitu saja, berarti nanti masuk dong mikroorganisme lain yang bukan menciptakan yogurt, bener kan? Oke. Nah, sekiranya sampai situ dulu pembelajaran materi yang ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, ibu itu memiliki LKPD. Nah, yang mana ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok aja deh biar mudah. Nah, Divya, Mardia, Hanif, Lavioni sama Laras itu kelompok 1. Silahkan nanti dibentuk kelompoknya ya. Zenia, Hana, Miska, Muhammad sama Mira kelompok 2. Silahkan dibentuk juga kelompoknya. Cari posisi yang aman aja nggak apa-apa. Mau duduk di lantai juga nggak apa-apa. Dan Nisa, Alina, Febri, Tasya sama Edis itu kelompok 3. Nanti dibentuk ya kelompoknya ini. Silahkan didiskusikan. Dan nanti kalau misalnya ada yang susah atau gimana, tanya juga. Ini kelompok 2. Ambil penduduknya Vira. Vira mau duduk di lantai boleh asal jangan duduk aja. Boleh kumut boleh. Ini kelompok 1. Silahkan dikerjakan ya. Nanti misalnya ada apa-apa tanya ibu. Ya semua boleh. Asal nggak kamu pulang ya boleh. Gimana kalau satu ada yang ini atau ada kalau mau satu kalau tidak aku kemarin juga juga takut ya kalau mau agak lupa dosisnya. Makasih ya dari saya kali di HP ini. Apa ya? Karena kalau nggak asli yang asli ini saya lupa asli yang
Ya, ini domba doli namanya. Seperti yang udah Ibu jelaskan minggu lalu itu kan jadinya domba doli karena ini dia bentukannya. Kalau ini dia jangan ini. Kebetulan ini jamu ini hasil rekombinasi DNA. Jadi dia memasukkan jalur yang utama. Ya, kita ada. Nanti nanti yang berjelasan ini kan ada 3 poin paragraf. Nanti yang nomor 1 dan nomor 2 ini akan lebih dahulu didiskusikan sebagai nomor 3 ini akan masuk sebagai kesimpulan. Iya benar. Silahkan dilanjutkan ya kelompok 2 kalau masih ada apa-apa nanti Ibu lagi. Ini gimana kelompok 1 ada yang susah, dia susah ya. Sebenarnya gini, semua jenis roti mau itu namanya sourdough mau apa, sebenarnya kan dia dari proses fermentasi yang sama. Cuman perbedaan nama yang kita tahu sekarang itu adalah perbedaan tekstur dan lama fermentasinya itu juga bisa membedakan. Nah jadi ini sekarang ini adalah sourdough. Yes, sourdough. Yes. Ini makanan dari fermentasi. Sebenarnya bukan tidak sehat. Cuman kan karena beberapa organ kita itu kan melakukan diet karbo kan namanya. Sementara dia memang bahan utamanya itu adalah karbohidrat. Nah, yang terjadi fermentasi itu adalah pada bagian karbohidratnya. Makanya sebagai orang nggak mau butuh dia karbohidrat, aku dia karbo hanya jangan lupa ditulis namanya ya, pada bagian depan itu kan sudah ada kolom namanya. Sekarang dilanjutkan ya kelompok 1. Ada kelompok silakan ditanyakan Ibu aja. Ibu nggak kemana-mana. Kalau cadar itu tidak mengurangkan kalau hanya sama lainnya. Itu saran aja dari Ibu sendiri.
Karena vaksinnya. Kalau tidak apa nanti kan sekarang sudah mantan. Sampai vaksin berapa? 3 Bu. Kayaknya salah dalam cara pemakaian vaksinnya. Iya, vaksinnya. Iya, benernya terlalu itu, Bu. Vaksinnya jadinya nggak sampai ke dalam. Dibandingkan aja. Benernya terlalu Udah, ya sebenarnya lanjutkan dulu PPD-nya selesaikan dulu. Nanti setelah belajar ibu baru boleh berdiskusi liar. baik, Ibu. Anissa, kurang lebih masih ada 20 menit lagi. Jadi selesaikan dulu dikerjakan sebaik mungkin dulu ya PPD-nya. Nanti kalau udah jadi yang paling lengkap kasih poin plus. Sudah apa? Berarti tadi tidak sarapan kan? Setelah sarapan menyarankan kalian sebelum pergi sekolah itu sarapan terlebih dahulu. Padahal jam pelajaran ini masih jam pelajaran pagi loh. Cepat pencernaannya nanti lah ya. Ibu izin minum dulu ya. Oke, mohon perhatian lagi Anda semuanya. Udah 15 menit ya waktunya berdiskusi. Gimana nomor 1, 2, 3 aman udah selesai? Sudah Bu. Siapa yang belum? Kelompok 1 belum? Sudah, Bu. Nah kalau gitu, Ibu mau dari masing-masing kelompok itu ada perwakilan untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya tadi untuk merepresentasikan masalah itu ya. Iya. Nah, kelompok siapa dulu yang mau? 2. Iya, harus tenang ya. Dan semua kelompok dapat bagian untuk diskusi, mempresentasikan pandangannya. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1 dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Hasil diskusi kami yaitu mengenai apakah keuntungan pembuatan produk bioteknologi. Pembuatan produk bioteknologi memiliki beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan gizi dan rasa makan fermentasi, dan produksi obat dan vaksin secara efisien, ramah lingkungan dengan mengurangi limbah, serta meningkatkan efisiensi industri melalui penggunaan mikroorganisme deteksi. Oke, makasih ya kelompok 1. Beri aplaus dulu. Terus dari kelompok 2 sama 3 gimana? Apakah jawabannya berbeda dengan kelompok 1 atau mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Oke, boleh kelompok 3 dulu karena katanya mau menambahkan. Boleh. Dari kelompok kami izin menambahkan Bu, kan tadi pertanyaan apakah pembuatan pada bioteknologi. Nah, keuntungannya itu dapat kita lihat dari kemampuan menghasilkan produk teknologi efisien, higienis dan berkualitas tinggi dibandingkan memproduksi metode konvensional. Di mana melalui pemanfaatan mikroorganisme atau rekayasa genetik ini, bioteknologi dapat meningkatkan produktivitas pangan, menghasilkan obat-obatan penting seperti insulin, memperbaiki kualitas lingkungan melalui bioremediasi, serta menciptakan bibit unggul yang lebih tahan penyakit dan perubahan iklim. Nah, selain itu, bioteknologi juga dapat mempercepat proses produksi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, Bu, sehingga membantu memenuhi kebutuhan manusia secara lebih cepat dan berkelanjutan, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oh iya, kelompok 3. Maaf, salah.
Terus gimana kelompok 2 mau ikutan menjelaskan pertanyaan nomor 2? Iya, Bu. Ya, oke, boleh. Silakan Kira, silakan dari kelompok 2. Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 di sini menjawab dari pertanyaan apakah kerugian pembuatan produk bioteknologi. Kerugian bioteknologi itu muncul ketika teknologi ini digunakan tanpa kontrol yang ketat dan pemahaman yang memadai. Resiko seperti pencemaran genetis akibat organisme transgenik yang lepas ke lingkungan, penyalahgunaan teknik rekayasa genetik, hilangnya keanekaragaman hayati, serta munculnya ketidaksetaraan ekonomi antara negara maju dan berkembang, dan juga dapat menjadi dampak negatif yang signifikan. Nah, di sisi kesehatan, beberapa produk bioteknologi tertentu berpotensi menimbulkan alergi atau efek samping jangka panjang apabila tidak diuji secara menyeluruh. Selain itu, biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi sering menjadi hambatan bagi banyak negara dari institusi. Oke, baik, terima kasih ya dari kelompok 2 juga. Ibu rasa sampai di situ dulu diskusi kita. Ibu ada menyajikan satu video nih untuk Anda semuanya. Boleh diperhatikan dulu ke depan. Oke, sebentar ya Ananda. Sepertinya ada kesalahan sistem. Perbaiki dulu.
lagi adalah video dari proses fermentasi tapai Ananda. Oke, nextnya itu ibu punya ada soal jawaban ini yang harus diisi oleh ini masing-masing ya, udah bukan berkelompok lagi. Nah, tujuan dari memberikannya soal ABC ini adalah untuk menguji pemahaman Ananda pada pembelajaran kali ini. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya di 5 menit aja ya, karena juga nggak sampai 10 soal kok. Kalau gitu ya, ini kalau belum sudah ya. Oke, sekarang dikerjakan dulu ya. Aku beri waktu 5 menit. Kalau itu kerjakan di lembarnya aja, sebisanya aja. HP-nya tolong ditaruh di meja, dimatikan. Ibu nggak ada melihat yang pakai HP ya sekarang ini. Baik, Bu. Ya, Edis, apa Edis? Iya, dia tadi kan Edis tadi di sini. Nah, yang lainnya kan yang udah dijelaskan tadi ya. Jadi boleh coba ini sih saya nggak perlu. Ibu ini loh. Hasil semuanya pendapat ibu apa? Kira-kira dengan jawaban hasil ini, hasil pede akan hasil diberikan. Kalau ragu apa aja, bilang apa kurang berarti dia. Dia akan ini benar atau salah. Oh, iya. Iya. Nah, jadi ini kan ada sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Nah, ini aja segimana dapatnya hanya Anda. Karena ini juga merupakan evaluasi diri sendiri dan untuk ibu juga. Oke, ibu rasa udah habis ya 5 menitnya. Boleh silakan dikumpulkan. Ayo lagi ya, sudah dibikin namanya kan? Udah, Bu. Iya, terima kasih. Karena itu isinya sudah lengkap berlima. Terima kasih. Jadi tante udah lengkap berlima ya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ibu rasa kurang lebih segitu aja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mengakhiri pembelajaran kita, ibu mau diantara Ananda kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa nanti dapat door prize juga kayak Azna tadi. Atau Azna mau 2 door prize-nya? Zenia ya boleh Zenia. Azna agak boleh ya sekarang ya udah gini. Biar aja diulangi lagi, tapi yang menjawab tetap Zenia karena tadi Zenia udah duluan angkat tangan. Jadi gini aja, biar aja kita dengarkan dulu nih penjelasan kesimpulan dari Zenia tadi. Kalau rasanya masih kurang lengkap nanti masih ada kuota buat yang nambahin. Gimana, setuju nggak? Setuju. Ya boleh, sekarang coba silakan Zenia berikan kesimpulan dulu. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini itu ada perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Itu di mana kedua bioteknologi ini terletak pada teknik, prinsip kerja, dan tingkat keterlibatan manipulasi genetis. Nah, bioteknologi konvensional itu menggunakan proses alami mikroorganisme sebagai proses fermentasi untuk membuat makanan kayak tempe, yogurt,
dan yogur. Terus di mana perubahan biologis terjadi secara alami tanpa manipulasi DNA secara langsung. Nah, sementara itu bioteknologi modern itu menggunakan teknik rekayasa genetika, kultur jaringan, cloning, PCR, dan manipulasi DNA yang lainnya yang jauh lebih presisi, cepat, dan terarah. Oke, baik. Terima kasih kepada Zenia yang udah berani dan mau menyimpulkan. Kita beri aplaus dulu untuk Zenia. Nah, gimana? Ada yang perlu ditambahkan nggak dari kesimpulan dari Zenia tadi? Ya, Bu. Tidak cukup. Oke, alhamdulillah kalau cukup. Jadi untuk hari ini door prize-nya cuma keluar 2 ya. Jadi untuk nextnya Ibu harap semoga dagangan dari Ibu semua ini menjadi lebih semangat gitu dalam pembelajaran Ibu. Ibu juga sebenarnya udah capek membawa door prize tiap ke sekolah ya. Jadi alangkah lebih baik dihabiskan dalam 1 hari itu Kak Steve. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi Ibu rasa demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan penyampaian nama kelompok ya, terutama maaf ya karena biasa Ibu dan Ibu ya. Maaf kalau ada kesalahan atau kecelakaan dalam penyampaian Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan ke anak ini menjadi berkah, dapat terpakai di kehidupan nyata, bukan hanya sekedar duduk di bangku sekolah ini dan keluar tidak membawa apa-apa gitu ya. Nah, jadi gini, Ibu ingin memberikan satu motivasi kepada anak-anak semua untuk, kan kita masih kelas 3 SMA nih, masih panjang perjalanan Anda buat ke depannya. Dulu waktu kuliah, dulu Ibu pernah di sini ya, Nak. Dan waktu Ibu kuliah, salah satu dosen Ibu ada bilang kayak gini sama Ibu. Kalian belajar itu cari sesuatu yang bisa kalian bawa pulang, bukan hanya sekedar untuk memenuhi absensi pada pembelajaran hari itu. Nah, jadi dengan motivasi beliau lah Ibu akhirnya kepikiran kayak, oh iya ya, jadi selama ini ternyata saya sekedar duduk aja di kelas. Kadang kayak kita tuh di kelas duduk terus keluar pasti pulangnya langsung kita mikir nanti mau makan apa ya, pasti gitu kan. Nah, semenjak adanya motivasi dari beliau, jadi saya juga pikir, oh iya ternyata selama ini saya tidak mencari apa yang bisa saya bawa pulang dari pembelajaran